Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani setiap urusan. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas. Jadi seperti biasa, eh, hari ini kita akan melihat bentuk soal-soal TKA yang biasanya selalu muncul dalam TKA pada tahun 2025, berarti tahun lalu ya. Sekarang kita cek bentuk soal nomor 1. Jadi kita disediakan sebuah teks, sebuah paragraf. Jadi sebelum membaca paragraf teks tersebut, kita lihat dulu apa petunjuk dari soal nomor 1. Yang ditanyakan, kesalahan penggunaan kata baku dalam paragraf tersebut adalah, jadi yang ditanyakan kata baku. Apa itu kata baku? Nah, kata baku adalah kata resmi yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri kata baku yang pertama, ini kan kata baku harus sesuai KBBI atau UEB. Misalnya, contohnya kata apotik. Apotik itu kan salah ya, yang benarnya itu apotek. Kalau yang salah itu pakai huruf I biasanya. Kemudian yang kedua, ciri kedua, kata baku itu merupakan bahasa atau kata formal. Terus yang ketiga, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Berarti tidak dipengaruhi bahasa asing. Oke. Selanjutnya, bentuknya tetap. Bentuknya tetap artinya tidak berubah-ubah. Terus, selanjutnya, bukan bahasa percakapan. Bukan bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu kan misalnya ada kata gue. Ini kan gue tidak baku. Yang bakunya itu kata saya. Nah, sekarang kita mau cek yang mana yang baku, yang mana yang termasuk kata baku dalam kelima opsi. Kita cek dari opsi alfa, kata difasilitasi sebaiknya difasilitasi. Ini ada ya dalam teks yang kalimat terakhir, peserta pelatihan difasilitasi modal usaha dan pendampingan. Kata difasilitasi ini penulisannya sudah baku atau sudah sesuai dengan KBBI. Yang benar itu menggunakan huruf F, yang salah kalau pakai huruf V. Berarti yang ini kurang tepat, yang ini tepat. Berarti opsi error pasti belum bisa sebagai jawaban ya. Karena kan yang ditanyakan penggunaan kata baku, kesalahan penggunaan kata baku. Nah, sekarang kita cek opsi delta. Kata keterampilan, seharusnya keterampilan. Sekarang kita cek. Ada, yaitu dalam kalimat, Pemda sempat menggandeng berbagai pihak diantaranya pusat pelatihan dan keterampilan. Kata keterampilan, kata dasarnya kan terampil. Oke, kata keterampilan. Ini imbuhannya ke bertemu dengan kata dasar terampil. Kemudian ada lagi sufiks atau imbuhan yang letaknya berada di akhir
Karena kata dasarnya terampil, berarti kata dasarnya ini harus tetap, tidak boleh hilang huruf E-nya. Berarti yang salah keterampilan, yang benarnya itu keterampilan. Ini yang benar. Yang ini yang salah. Otomatis di dalam teks tadi kata keterampilan yang ini salah penulisannya. Seharusnya ada huruf E, yaitu keterampilan. Bagaimana dengan huruf C? Kata pihak ini sudah tepat. Ini salah pakai huruf F. Produktif juga sudah tepat pakai huruf F. Ini produsen berarti beda dong, beda makna. Kemudian kata hijrah juga sudah tepat, yang salah kalau yang ini. Berarti kesalahan penggunaan kata baku dalam paragraf tersebut ada dalam opsi delta pada kata keterampilan, seharusnya berubah menjadi keterampilan. Sekarang kita cek soal nomor 2. Penulisan kata serapan bercetak miring. Penulisan kata serapan bercetak miring pada kalimat berikut yang tidak sesuai dengan EYD. Berarti EYD itu ejaan yang disempurnakan. Yang tidak sesuai dengan EYD itu yang mana? Yang ditanyakan hanya kata yang tercetak miring. Berarti kita cek kata yang tercetak miring saja. Opsi error ada kata apa yang tercetak miring? Ada kata pasien. Setiap pasien di rumah sakit itu mendapatkan pelayanan yang baik. Kata pasien ini penulisannya sudah tepat atau sudah sesuai dengan EYD atau sudah sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau opsi delta, hipotesis. Kata hipotesis juga sudah sesuai dengan EYD atau sesuai dengan KBBI, berarti delta dan error masih belum bisa jadi jawaban karena yang ditanyakan yang tidak sesuai. Charlie, kata praktek. Bagaimana dengan kata praktek? Apakah kata praktek sudah benar penulisannya? Praktek atau praktik? Yang benar itu praktik yang benar. Jadi kalau pakai huruf I itu salah, praktek salah, yang tepat itu pakai huruf I, praktik. Oke, berarti jawaban yang benar itu adalah opsi Charlie dong, tapi kita cek Alfa dan Bravo dulu. Bravo. Terpidana mati yang akan dieksekusi akan didampingi rohaniwan. Rohaniwan atau rohaniawan yang tepat? Pakai huruf A atau tidak? Jadi yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tepat itu kata rohaniwan. Ini juga sudah tepat. Sekarang kita cek opsi alfa. Standarisasi. Standarisasi juga sudah tepat. Sudah sesuai dengan KBBI. Nah, berarti untuk soal nomor 2, penulisan kata serapan yang tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan yaitu ada dalam opsi Charlie pada kata praktek yang seharusnya berubah menjadi praktik. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Dalam soal nomor 3 ada paragraf. Tapi kita cek dulu apa yang ditanyakan atau apa yang diminta dari soal nomor 3. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku terletak pada kalimat nomor. Nomor berapa? Apa kalimat pertama, 2, 3, 4, atau 5? Kita hanya mencari kata. Jadi kata yang terdapat dalam kalimat mana yang tidak baku. Kita harus baca teksnya dulu untuk mencari kata yang tidak baku. Kalimat pertama. Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Kalimantan Barat. Dari semua kata dalam kalimat pertama itu sudah baku penulisannya, berarti bukan dalam kalimat pertama. Kita cek kalimat kedua. Mereka bekerja sukarela tanpa diberi upah sepeser pun. Kalimat kedua juga sudah tepat, tidak terdapat kata yang tidak baku. Kalimat ketiga. Pemilik ladang sudah cukup menyediakan bahan, peralatan penanam padi, dan konsumsi. Dalam kalimat ketiga ada kata mensediakan. Kata mensediakan ini merupakan kata tidak baku. Kenapa? Jadi dalam bahasa Indonesia ada materi yang namanya nasalisasi. Nasalisasi atau peluluhan kata.
Bagaimana caranya mengetahui atau bagaimana cara menjawab soal kata baku kalau misalnya berkaitan dengan nasionalisasi ini? Jadi ketika imbuhan me atau imbuhan pe bertemu dengan kata dasar. Kata dasarnya berawalan huruf K, T, S, P. Jadi kakak ulang, ketika ada imbuhan me atau imbuhan pe bertemu dengan kata dasar tersebut harus berawalan K, T, S, P. Akan luluh menjadi K jadi NG, T jadi N, ini jadi NY, ini jadi P. Tetapi ada pengecualiannya. Tetapi ketika huruf keduanya huruf vokal, KTSP bisa luluh menjadi ngeun, nyeem. Atau K bisa jadi NG, T jadi N, S jadi NY, P jadi M. Tapi ketika kata dasar tersebut huruf keduanya huruf vokal. Nah, kalau huruf keduanya huruf konsonan, berarti KTSP ini, aturan ini yang KTSP tidak berlaku. Artinya K-nya tidak bisa luluh jadi NG dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kakak kasih contoh. Misalnya, contohnya, ketika imbuhan me bertemu dengan kata dasar tutup. Oke, ketika imbuhan me bertemu dengan kata dasar tutup. Ini kan kata dasarnya berawalan huruf T. Oke, ini T, kemudian huruf keduanya U. Apakah U masuk vokal atau konsonan? Jadi U itu masuk dalam huruf vokal. Berarti T di sini bisa luluh jadi N. Bukan mentutup, yang benar yaitu menutup. Oke. Contoh lain, misalnya ketika imbuhan pe bertemu dengan kata dasar apa? Misalnya, bertemu dengan kata dasar transfer. Bertemu dengan kata dasar tembak. Bertemu dengan kata dasar tembak. Oke. Ini kan imbuhan pe, kata dasarnya T, huruf keduanya E. Masih vokal, berarti T-nya bisa berubah jadi N, bukan petembak, melainkan penembak. Kalau misalnya kata lain yang huruf apa? Misalnya huruf S. Imbuhan me bertemu dengan kata dasar sosialisasi. Kemudian ada lagi imbuhannya di belakang, yaitu imbuhan sufiks kan. Me bersosialisasi. Kata dasarnya berawalan huruf S. Kemudian huruf O masuk dalam huruf vokal. Berarti S-nya bisa berubah menjadi NY. Yang tepat itu bukan mensosialisasikan, melainkan menyosialisasikan. Jadi berubah ya. Nah, kalau misalnya yang ini, yang huruf konsonan. Ini jadi kakak tulis ini dulu. Menyosialisasikan. Kalau misalnya yang konsonan, yang tidak bisa luluh. Contohnya kalau huruf keduanya konsonan ya, misalnya imbuhan me bertemu dengan kata dasar transfer. Oke. Ini kan kata dasarnya berawalan huruf T. Kemudian huruf keduanya R, vokal atau konsonan. Huruf keduanya itu masuk dalam huruf konsonan. Jadi kalau huruf konsonan, aturan KTSP tidak berlaku. Otomatis kata dasarnya tetap. T-nya tidak bisa berubah jadi N. Jadi bukan mentransfer, tetapi kata dasarnya tetap mentransfer. Oke.
Nah, kita lihat tadi, kita kembali ke tes. Karena kan ada kata mensediakan. Kalau mensediakan, ini kan imbuhannya bertemu dengan kata dasar sedia. Kemudian ada lagi imbuhan di belakang atau dinamakan sebagai sufiks, imbuhan yang letaknya di akhir. Jadi kata dasarnya sedia, berawalan huruf S, kemudian huruf keduanya E, vokal atau konsonan. Jadi huruf kedua E itu masuk dalam huruf vokal, otomatis S bisa berubah menjadi N-nya. Berarti di sini bukan mensediakan, melainkan yang tepat itu menyediakan. Oke, ini yang salah dalam kalimat ketiga. Bagaimana dengan kalimat 4 dan 5? Kita cek kalimat 4. Bekerja dengan gotong royong saat berladang tidak semata mampu menekan biaya produksi. Kalimat 4 aman, tidak ada kata yang tidak baku. Kalimat 5, tradisi itu juga merekatkan persaudaraan dan solidaritas warga. Dalam kalimat 5 juga tidak terdapat kata yang tidak baku. Berarti untuk soal nomor 3 ini, yang ditanyakan kalimat yang menggunakan kata tidak baku terletak pada kalimat nomor 3 pada kata mensediakan. Jadi seharusnya kata mensediakan itu yang bakunya menyediakan. Baik, itulah tadi yang sempat kakak sampaikan. Semoga yang kakak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.